Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahno Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan sebuah video request dari teman-teman kisi-kisi UBT umum, Mas. Bagaimana sih soal-soalnya seperti apa? Teman-teman sangat kesulitan sekali membayangkan apa sih soalnya. Tentunya kalau teman-teman masih pemula masih membayangkan ya apa isinya dalam soal itu dan bagaimana ujiannya. Dan untuk teman-teman yang sudah ujian, kemungkinan besar sudah tahu semuanya dan mempunyai pengalaman dan mempelajari kesalahan dari teman-teman yang sudah gagal kemarin. Tentunya di ujian selanjutnya ini, di kedua ataupun ketiga, teman-teman bisa lolos di ujian UBT umum tahun 2024. Nah, tidak perlu panjang lebar, saya akan jelaskan sedikit tentang kisi-kisi yang saya ketahui terkait UBT umum ataupun ujian, soal ujian ya. Di sini saya akan menerangkan terkait soal ujian reading. Nah, untuk soal ujian sendiri, jawabannya itu bisa diralat, teman-teman. Seperti tahun kemarin, saya waktu itu ujian juga bisa diralat, bisa dilewati terlebih dahulu, atau teman-teman jika salah, itu bisa mengulang kembali, dicek, dan dijawab kembali yang menurut teman-teman benar. Dan bisa dimajukan atau dimundurkan. Nah, di situ bisa dimajukan dan juga dimundurkan. Ini setahu saya. Dan kalau waktu ujian itu bisa dikoreksi. Contohnya seperti teman-teman masih ada waktu, itu bisa dikoreksi. Soal 40 dan waktunya 50, masih ada sisa 10 menit, itu teman-teman bisa mengoreksi dari awal ataupun dari depan. Bisa nggak bisa harus jawab, teman-teman jangan sampai tidak menjawab. Bisa nggak bisa jawab, istilahnya kayak nasib ya. Kalau nasibnya bagus, nanti bisa teman-teman betul jawabannya meskipun teman-teman tidak tahu jawabannya. Dan untuk soal itu yang pertama ada kadang binkan, ada juga yang gambar ya. Untuk yang pertama itu ada dua soal gambar, yang jelas ada dua gambar. Dan ada juga di soal itu yang pertama binkan, teman-teman. Tidak pasti ini untuk tempatnya di mana, yang jelas ada kaitannya dengan dua soal gambar. Pasti ada gambar itu dua ya, yang berkaitan dengan imnida ataupun benda, berkaitan dengan benda, ataupun ada isemnida atau isoyo dan sedang ataupun go isemnida. Itu pasti berkaitan. Untuk benda sendiri terkait benda dan kebutuhan sehari-hari ataupun mandi, baju, makanan, atau alam, buah, dan hewan. Itu pasti ada. Ataupun benda-benda yang terkait dengan sepatu, topi, seperti itu ya. Pasti ada. Selanjutnya untuk ada ya. Terkait ada itu pengungsian ataupun angka atau satuan. Satuan itu pasti ada. Ada apa seperti itu ya. Di sini ini ada apa seperti itu. Posisi benda di mana, di atas di W atau are seperti itu pasti ada. Selanjutnya sedang kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan kerja ya, terkait pekerjaan ataupun terkait alat kerja itu sedang melakukan apa seperti itu. Dan selanjutnya ada dua kata soal yang berkaitan dengan sinonim ataupun antonim, itu pasti ada. Berkaitannya dengan langsung perkataan ataupun kata yang sejenisnya ya, kata kerja ataupun kata yang lainnya itu sinonim ataupun antonim, itu ada dua biasanya seperti itu. Dan selanjutnya ada juga soal binkan, itu soal binkan ada 4, biasanya ada 4 ataupun 3. Ini tempatnya tidak tentu, ada di atas ataupun di bawah nomornya, ataupun soalnya ada di nomor 1 sampai 4 ataupun nomor 10 sampai 13. Nah seperti itu, ada 4 soal untuk binkan sendiri. Dan selanjutnya ada soal rambu-rambu ataupun informasi, itu ada 4 juga teman-teman. Ada 4 dan tempatnya juga berbeda-beda. Kalau teman si A ya, contohnya si Udin, itu tempatnya rambu-rambu di nomor 3 sampai 4 ataupun 3 sampai 6. Kalau si Ahmad itu tempatnya di nomor 10 sampai 13. Nah seperti itu. Jadi kita soalnya tidak sama teman-teman. Yang sama itu kaitannya berkaitan dengan rambu-rambu ataupun informasi ya, info. Selanjutnya ada gambar rambu-rambu ataupun info padat. Dan diagram, terkait diagram itu pasti ada, baik diagram itu yang lingkaran ataupun diagram yang ada tabelnya, itu pasti ada.
itu terkait rambu-rambu. Dan untuk diagram sendiri fokus dengan Marsden ataupun yang benar, ataupun yang paling ya, kajang seperti itu, kajang, jail itu pasti ada. Cari aja yang fokus dengan paling besar ataupun paling banyak ataupun paling sedikit untuk paling ya, ataupun jail ya. Kalau yang Marsden itu besar, yang kecil, yang sama dengan pertanyaannya. Apa yang ditanyakan di situ, ataupun letak, ataupun posisi, ataupun arah, ataupun jauh, dan perbandingan orang. Biasanya seperti itu. Untuk gambar info singkat itu biasanya terkait kursus ya, atau khusus ataupun pelatihan, dan juga ada juga PIO tentang tiket, juga ada kupon atau festival, asrama, ataupun bagaimana iklan, kartu nama, menu, dan tiket itu pasti ada. Untuk terkait informasi, dan itu nanti akan ditanyakan dengan Olma ataupun tempat atau biaya, dan itu pasti ada ditanyakan terkait soal tersebut. Dan selanjutnya ada 2 soal yang menurut saya bingkan, tapi soal cerita itu bingkan ya, soal cerita tapi bingkan panjang, tapi di tengah itu ada bingkan. Itu nanti akan ada 2 ataupun 3 soal terkait bingkan. Ini yang saya maksud untuk reading ya teman-teman, bukan listening ya. Sama seperti bingkan pertama, perbanyak kosakata dan pahami grammar ya. Untuk grammar dan kosakata itu harus dipahami teman-teman ya. Selanjutnya ada 6 soal ya, soal kotak. Soal kotak, yang kotak isinya kotak itu ada juga bingkan ya. Bingkan juga ada. Terkait inti tema, cari poin kalimat awal dan akhir. Poinnya itu di kalimat awal dan akhir. Yang ditanyakan apa di situ? Kata yang ditekankan sering disebut, akrab didengar, dan terkait kesimpulannya gereso dan juga gerom. Nah, di situ ada sedikit penjelasan. Nanti akan ada yang terkaitan dengan gereso ataupun gerom ya, seperti itu. Gerigo ya, kacen yang sama ya, pasti ada Marsden dan juga Al-Marsden itu pasti ada. Nanti pertanyaannya seperti berhubungan dengan pertanyaan ya. Untuk soal cerita yang ada bingkannya, ataupun yang kotak biasanya kotak juga ada bingkan ya teman-teman. Baca serampangan ataupun pahami yang tahu saja, nggak usah kepo yang tepat ataupun sesuai ya. Untuk teman-teman cari yang sesuai dengan jawaban. Ketika itu ada jawaban ya, itu baca dulu jawabannya. Kalau soal cerita, saya sendiri pribadi saya cari jawabannya terlebih dahulu. Ini jawabannya apa? Saya pertanyaannya itu Al-Marsden atau Majian. Nah, jawabannya saya baca terlebih dahulu dan artikan, wajib bisa mengartikan untuk jawaban, dan lalu saya fokus kepada kalimat ataupun soal arti dari yang berhubungan dengan jawaban teman-teman. Kalau saya, jadi untuk jawabannya kita baca terlebih dahulu. Kalau kalimat panjang ataupun cerita panjang, soal panjang itu jawabannya saya baca terlebih dahulu. Dan yang paling penting nomor 1 kita baca untuk pertanyaannya. Disuruh apa, Al-Marsden atau Majian atau Kacen ya, yang sama. Itu seperti itu, dan saya lalu mencari yang berkaitan dengan jawaban. Seperti itu kalau saya sendiri. Lalu ada yang bertulisan se ataupun menulis, atau yang soyu, yang alasannya apa cerita ini ya. Yang ini saya catat teman-teman. Alasannya apa cerita ini, ataupun anin gosel yang tidak sama. Daren ya, mood, jalmut ataupun mood ya, itu biasanya ada. Pasti itu pertanyaannya seperti itu, ada teman-teman. Marsden dan Al-Marsden ini untuk soal cerita ini memang sedikit sulit. Maka dari itu saya terangkan pribadi saya sendiri, cara saya sendiri itu tak cari pertanyaan dulu ataupun artikan pertanyaan dulu, Marsden ataupun Kacen. Saya ulangi lagi ya. Ini karena soal cerita ini banyak sekali teman-teman yang sedikit kesulitan. Dan lalu saya artikan dulu untuk jawabannya, dan saya cari yang berhubungan dengan jawaban tersebut. Untuk soal cerita sudah saya terangkan rumusnya seperti itu. Kalau saya rumusnya soal cerita, pertanyaannya terlebih dahulu, saya langsung artikan jawabannya, dan lalu cari yang berhubungan dengan jawaban. Kalau saya sendiri seperti itu. Jadi tidak bertele-tele mencari ataupun membaca sebanyak cerita, karena terkait cerita ini ada yang banyak ataupun
pendek atau ceritanya panjang itu akan kesulitan. Kalau ceritanya pendek kita baca akan lebih mudah, tapi kalau ceritanya panjang kita bacanya akan lebih kesulitan dan lama untuk mengartikannya. Saya tahu kalau pemula pasti akan lama. Saya sendiri juga merasakan untuk mengartikan soal yang panjang ataupun cerita yang panjang itu kesulitan. Nah, jadi itu tadi untuk soal-soalnya yang berkaitan dengan ujian IPS topik. Ada 2 soal gambar ataupun grammar. Ya soal gambar, terserah itu nanti gambarnya apa, terkait baju ataupun celana ataupun cima, ya itu berbeda-beda untuk setiap orangnya. Dan selanjutnya terkait antonim dan sinonim, lawan kata dan persamaan kata. Dan selanjutnya binkan ataupun soal yang kosong pertama. Dan juga ada gambar rambu-rambu, informasi, diagram. Dan selanjutnya ada 2 soal binkan yang soal cerita seperti itu, dan soal cerita kotak. Cerita kotak itu pendek, dan juga soal cerita 2 soal cerita yang panjang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kisi-kisi yang saya ketahui saat waktu saya ujian dulu. Mungkin kurang lebih tidak jauh dari kisi-kisi yang saya ketahui dulu ya. Jadi buat teman-teman bisa digambarkan sendiri nanti kalau ketika mengikuti tryout ataupun ketika teman-teman mengikuti ujian yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.